Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Nia, panggil Aza. Balas Nia yang sibuk membereskan bukunya. Ikut aku yok, ajak Aza. Kemana? Beli novel. Di luar. Yalah, di Gramedia. Ngacok kamu Sa. Kenapa sih? Za. Mana diizinin keluar pesantren? Tenang, kalau sama aku pasti dibolehin kok. Please Sa, kamu jangan ngawur. Gak apa-apa Nia, ayo ikut aku. Beli di online kan bisa Za. Gak ada tahu, novel yang aku beli ini cuma ada di Gramedia. Masalahnya, gimana izinnya ke pengurus? Gak usah izin lah. Kena taksir Za. Gak akan. Ayolah Nia temenin aku please, ucap Aza sembari memaksa Nia. Ya udah, tapi gimana minta izin ke satpamnya? Gampang, yang penting kita berangkat dulu. Gak ganti dulu. Gak usah deh, nanti aku pinjemin cardigan biar nutupin logo sekolahnya, ucap Aza. Terus bawa tas gitu, tanya Nia. Bawalah. Ya udah ayo. Aza dan Nia langsung saja bergegas menuju untuk keluar area pondok. Assalamualaikum, Pak Eko, Satpam Pondok, salam Aza. Waalaikumsalam, Ning, balas Pak Eko. Semenjak menikah dengan Gus Ray, Aza memang sering kali dipanggil Ning oleh orang-orang pesantren. Pak Eko, tolong bukain gerbangnya, ucap Aza sementara Nia berada di belakangnya. Ning mau kemana? Tanya Pak Eko. Saya mau pergi keluar, mau beli keperluan tugas sekolah. Memangnya tugas apa Ning? Sampai harus keluar, tanya Pak Eko. Tugas kerajinan, saya sama Nia mau beli bahan-bahannya. Di pesantren gak ada yang jual Ning. Gak ada Pak, ayolah bukain gerbangnya. Tapi saya takut dimarahin Gus Ray, Ning. Gak akan Pak, saya udah izin kok sama Gus Ray. Tapi, ayolah Pak, please. Ya Ning, sebentar. Oke Pak, ucap Aza dengan senang hatinya. Za, itu kan bohong, bisik Nia. Sud, diem deh. Silahkan Ning, ucap Pak Eko. Ayo Nia, ucap Aza yang langsung gandeng tangan Nia. Makasih ya Pak. Ya Ning, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, salam Gus Ray yang baru saja datang. Kok sepi, gumamnya. Za, aku udah pulang. Gus Ray terus memanggil nama Aza dan mencari hingga satu rumah tetapi tidak ada Aza sama sekali. Istri gue kemana ya? Biasanya jam segini udah pulang sekolah, ucap Gus Ray. Apa dia ada kelas pesantren? Kesayangan aku. Assalamualaikum. Za, kamu kemana? Udah pulang sekolah belum? Di rumah kok gak ada? Centang satu, ucap Gus Ray. Kira-kira dia kemana ya? Kalau hari Rabu gini kegiatan pesantren gak begitu banyak. Coba ke pesantren. Gus Ray langsung saja ke pesantren untuk mencari istri kecilnya itu. Jam sudah menunjukkan pukul 16. Dari tadi siang Gus Ray mencari istrinya tetapi tetap saja tidak ditemui hingga dia salat berjamaah di pesantrennya. Ketika ingin kembali ke rumahnya ia bertemu Pak Eko di tengah jalan. Gus, panggil Pak Eko. Gus Ray berhenti dan membalikkan badannya. Assalamualaikum Gus, salam Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Pak? Tanya Gus Ray. Ini Gus saya mau ngasih tahu. Ngasih tahu apa? Gus Ray lagi nyariin Ning Aza ya? Tanya Pak Eko. Iya, Pak Eko tahu. Kemana istri saya? Tanya balik Gus Ray. Taulah Gus, orang tadi siang saya yang bukain gerbangnya, ucap Pak Eko. Bukain gerbang? Maksudnya? Tanya Gus Ray terkejut. Tadi siang Ning Aza sama temennya minta bukain gerbang, katanya mau pergi keluar buat beli keperluan tugas kerajinan, kalau gak salah. Tugas kerajinan? Iya Gus, bilangnya sih gitu tadi. Kenapa Pak Eko izinin keluar? Memangnya Aza sudah izin ke pengurus?
Biasanya kan ada surat izin keluar. Gak ada Gus. Aduh, ucap Gus Ray. Ning Aza gak ngasih saya surat izin keluar tapi katanya beliau sudah izin ke Gus Ray. Izin ke saya. Pak Eko mengangguk. Mana ada Aza izin ke saya aja dari tadi siang nyariin Pak. Berarti Ning Aza tipu saya dong Gus, ucap Pak Eko. Ya gitulah, balas Gus Ray. Ngapunten Gus, ucap Pak Eko. Udah gak apa-apa Pak, harusnya saya yang minta maaf ke Bapak karena istri saya udah ngelanggar. Gak lah Gus, saya juga salah. Udah Pak gak apa-apa, lain kali jangan percaya sama istri saya dulu, kecuali udah bener-bener dapet izin ke saya. Ya Gus, saya balik dulu, nanti kalau istri saya udah balik suruh cepet ke rumah ya Pak, ucap Gus Ray. Ya Gus, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Za, ini gimana, ucap Nia. Udah deh, gak usah panik, balas Aza. Gimana gak panik Za? Ini udah mau jam 5, kita udah kebablasan tahu, omel Nia. Udah deh, diem. Ayo cepet. Aza dan Nia sudah sampai di depan gerbang. Assalamualaikum. Pak Eko, teriak Aza. Waalaikumsalam, balas Pak Eko. Pak, tolong bukain gerbangnya dong. Pak Eko langsung saja membukakan gerbangnya dan Aza Nia langsung saja bergegas masuk. Makasih ya Pak. Ning, panggil Pak Eko. Ya Pak, balas Aza. Ning udah bohongin saya ya, ucap Pak Eko. Aza dan Nia saling menatap satu sama lain. Bohongin apa ya Pak, tanya Aza. Ning gak usah pura-pura gak tahu deh. Saya gak tahu Pak. Ning keluar dari tadi siang bukan buat tugas kan. Terus juga Ning belum dapat izin dari Gus Ray kan. Saya utah dapat izin kok Pak, ucap Aza sambil gugup. Udah deh Ning gak usah ngeles, tadi saya udah ketemu sama Gus Ray. Terus Bapak cerita, tanya Aza. Yalah Ning. Aduh Bapak, gimana sih? Gak gimana-gimana Ning. Oh ya Ning disuruh cepet balik ke rumah sama Gus Ray. Ya udah deh Pak, makasih. Ya Ning. Za, gimana ini, ucap Nia. Kamu ya gak apa-apa Nia. Masalahnya Gus Ray udah tahu, pasti aku dimarahi abis ini, balas Aza. Aku malah takut dicariin pengurus. Kamu gampang, bilang aja diajak istrinya Gus Ray. Bener nih. Gak bakal kena taksir pengurus kalau bilang gitu, tanya Nia. Gak bakal, mana ada yang berani ngelawan Gus Ray. Tapi kan aku takut Za. Udah deh, sekarang yang lebih takut itu aku. Masalahnya ini Gus Ray. Kamu sih, dari tadi aku ajak pulang bentar-bentar mulu sampai jam 5. Ya kan tadi novelnya bagus-bagus sayang kalau gak dilihat dulu. Udah sekarang kamu balik aja sana. Nanti Gus Ray tambah marah, ucap Nia. Ya udah deh, aku balik dulu, makasih ya, ujar Aza. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aza kini sudah berada di depan pintu rumahnya, ia sangat takut ketahuan oleh Gus Ray. Aduh gimana ini ya, takutnya Gus Ray nunggu di ruang tamu. Aza mencoba membuka pintunya dengan pelan-pelan. Krek, alhamdulillah. Sepi, ucap Aza saat Aza menutup pintu kembali. Dari mana aja, ucap seseorang lelaki yang tiba-tiba berdiri di belakang Aza. Aza membalikkan badannya dan, Gus Ray, ucapnya sambil tercengir. Gus Ray melihat Aza dari atas sampai bawah dan Aza merasa sudah takut. Assalamualaikum Gus, ucap Aza. Waalaikumsalam, balasnya. Saya ke kamar dulu ya Gus, ucap Aza. Gus Ray langsung saja memegang tangan Aza. Mampus gue, ucap suara hati Aza. Enak aja main nyelonong, ucap Gus Ray. Duduk, perintah Gus Ray. Aza langsung saja duduk dan disusul Gus Ray di sebelahnya. Aza menundukkan kepalanya seperti anak kecil, ia tahu bahwa Gus Ray pasti akan menyidangnya. Dari mana aja kamu? Tanya Gus Ray dengan muka yang datar. Beli keperluan tugas Gus, jawabnya. Tugas apa? Kerajinan. Tadi saya udah nanya ke Bu Rani kalau gak ada tugas apapun dari beliau, ucap Gus Ray. Kan
Ketahuan deh gue. Pasti gue bakal dimarahi sama dihukum. Ucap hati Aza. Kenapa diem aja? Jawab. Abis dari mana kamu sama Nia? Ucap Gus Ray. Za. Saya nanya jangan diem doang. Jawab jujur, ucap Gus Ray sekali lagi. SAYADARI Grandmat iya, balas Aza gugup ketakutan. Beli novel? Tanya Gus Ray. Aza mengangguk. Dapat izin dari mana kamu? Bisa keluar pesantren. Saya mau izin ke Gus tadinya, tapi HP saya lowbat, balas Aza. Alasan, ucap Gus Ray. Saya gak alasan Gus. HP saya emang mati. Za. Kamu jangan main keluar begitu aja dari pesantren apalagi sampai ngajak Nia. Gus kok tahu sih saya ngajak Nia? Taulah, gak mungkin kamu keluar sendirian pasti ajak teman. Za, kalau kamu mau keluar beli novel bisa sama aku, gak usah pakai cara ngelanggar aturan pesantren. Tapi kan saya udah jadi istri Gus. Jadi terserah saya dong mau izin apa gaknya. Kamu kan masih jadi santriwati di sini Za, masih punya tanggung jawab juga, jadi kalau kemana-mana harus izin sama pengurus dulu. Kalau izin beli novel gak akan dibolehin, balas Aza dengan nada bicara seperti anak kecil yang ngambek. Ada aku Za, ucap Gus Ray. Gus Ray sibuk mulu, keluar rumah terus adanya cuma malam sama pagi doang, balas Aza. Kalau kamu bicara ke aku bakalan mau ajak kamu beli novel, ucap Gus Ray. Gus itu sibuk, tiap saya mau ngomong pasti gak ada mulu. Yang mau ngajar dululah, keluar izin ke markas dululah. Bentar mulu kalau di rumah, omel Aza. Kamu mau aku di rumah terus tanya Gus Ray. Aza melirik Gus Ray, gak gitu, maksudnya itu. Apa, tanya Gus Ray dengan nada lembutnya. Maksudnya apa? Kamu mau aku di sini terus? Temenin kamu gitu? Gak gitu, boleh keluar tapi jangan lama-lama. Gus Ray tersenyum, kamu kangen aku. Aza memutar bola mata malasnya. Gak usah Ger, maafin aku ya. Kalau aku gak ada waktu buat kamu, kalaupun ada kamunya juga gitu gak mau ngerespon aku. Apa sih Gus, alay, ucap Aza. Za. Lain kali jangan diulangin ya keluar pesantren gitu. Balas Aza cuek. Gak usah cuek gitu, entar aku kasih hukuman. Enak aja ngasih hukuman. Kamu udah ngelanggar ya, harusnya dikasih hukuman. Gak mau, ketus Aza. Makanya jangan cuek-cuek gitu, biar gak aku kasih hukuman. Udah deh Gus, saya mau ke kamar. Bentar Za, duduk dulu. Apa lagi sih Gus, ucap Aza dengan malas. Udah salat asyar belum, tanya Gus Ray. Udah tadi, pinter sayangnya aku, ucap Gus Ray sembari mengelus kepala Aza. Aza menyingkirkan tangan Gus Ray. Apa sih Gus? Beli novel apa tadi, tanyanya. Gak perlu tahu, balas Aza. Gus Ray menatap Aza dengan tatapan dalamnya, sementara Aza bingung dengan sikap Gus Ray. Za, kamu cantik, ucap Gus Ray. Dari dulu Kalek, baru nyadar sekarang. Gimana ya kalau nanti anak-anak kita punya bunda secantik ini, ucap Gus Ray. Aza melirik Gus Ray. Bentar, anak, maksudnya, kamu gak mau punya keturunan Za, tanya Gus Ray balik. Gak sekarang, jawabnya. Perasaan kamu gimana Za? Masih belum ya, tanya Gus Ray. Belum? Malah sama sekali belum, balas Aza yang sudah paham apa maksud Gus Ray. Menunggu itu menyakitkan tapi gak apa-apa aku masih punya Allah yang siap membantu aku. Aza hanya diam. Bersih-bersih sana. Kamu udah bau, ucap Gus Ray. Plak. Aza memukul lengan Gus Ray. Za, teriak Gus Ray. Apa? Habisnya punya mulut gak bisa dijaga, omel Aza. Kan kenyataan toh, kamu belum mandi bau. Aza menyium bau badannya sementara Gus Ray ia tersenyum mengejek. Wangi ya, bau, ucap Gus Ray. Ih, Gus kok nyebelin sih. Saya wangi tahu, ucap Aza. Bau kok, goda Gus Ray. Wangi Gus, ucap Aza. Ya wangi,
Udah sana mandi dulu biar tambah wangi. Aza langsung saja bergegas ke kamar mandi. Alias biar gak bau, ucap Gus Ray. Plak, sebuah bantal melayang ke arah Gus Ray. Gus Ray tertawa terbahak-bahak melihat istrinya yang sudah kesal dengannya. Aza melihat sinis Gus Ray dari arah jauh dan kembali menuju ke kamar mandi. Bercanda Za, jangan marah, teriak Gus Ray sembari tertawa. Lucu banget sih kamu Za, gumamnya. Hari ini, pagi membangunkannya seperti biasa, dingin pagi mulai terasa masuk melalui celah jendela, mulai menjamah tubuhnya. Seorang gadis cantik ini terbangun karena kedinginan. Matanya perlahan terbuka, dingin banget, rintihnya sembari menarik selimutnya. Tubuh Aza semakin menggigil membuatnya enggan tertidur lagi. Ia terbangun dari kasurnya dan keluar kamar dengan rambut panjangnya yang digerai serta identik dengan pakaian baju baby doll pinknya. Pria tampan yang bertubuh gagah itu berada di dapur yang tengah sibuk membuat sarapan roti dan susu coklat panas. Gus Ray melihat Aza yang kini berjalan menuju ke dapur, ia menatap Aza dengan senyuman manisnya. Batinnya berkata, ia jarang sekali melihat istrinya memperlihatkan rambut panjangnya di hadapannya. Gus Ray buat apa? Ucap Aza yang masih sedikit mengantuk. Buat sarapan roti sama susu coklat panas Za, balasnya. Tanpa berlama-lama Aza langsung saja duduk, dan ingin memakan roti dan susu coklat panas yang dibuat suaminya itu. Saya boleh makan? Tanya Aza dengan wajahnya yang membuat siapa saja gemas kepadanya. Boleh, tapi kamu udah mandi belum? Tanya Gus Ray. Aza menggelengkan kepalanya. Belum sikat gigi kok udah makan? Bau tahu, goda Gus Ray. Aza melirik sinis Gus Ray, diem ya Gus. Ini masih pagi. Aku cuma ingetin, sebelum makan harus mandi Za. Udah deh Gus, diem. Saya gak mau mandi karena dingin. Ini aja kebangun perkara dingin banget. Terserah kamu deh. Aza mulai sarapan. Gus Ray langsung saja duduk di sebelah Aza dan menatap istrinya dengan senyuman manis yang tidak pernah diperlihatkan ke orang lain kecuali istrinya itu. Aza melirik aneh Gus Ray. Apa? Lihat-lihat, ucapnya yang masih mengunyah roti. Kamu cantik Za, kalau rambutnya digerai gitu, jarang banget aku liatnya, ujarnya. Aza memegangi kepalanya dan ia tersadar bahwa keluar dari kamarnya tanpa hijab. Lupa pakai hijab, ujarnya memegangi rambutnya. Gus Ray terkekeh kecil. Kenapa kalau gak pakai hijab? Kan gak dosa yang lihat juga suaminya sendiri atuh. Aza melirik Gus Ray dan memutar bola mata malasnya kemudian kembali mengunyah roti. Lapar ya cantik? Tanya Gus Ray yang masih menatap Aza dengan gestur tubuh gagahnya. Ya, ketusnya. Tangan Gus Ray mengelus surai rambut Aza dan membenarkan rambutnya yang sedikit menutupi wajahnya. Aza terdiam dan melirik Gus Ray. Aza merasakan jantungnya yang begitu berdetak kencang saat Gus Ray melakukan hal itu. Ya Allah tunggu, kenapa jadi cepet banget jantung ini berdetak? Gumam hatinya. Kenapa? Kok diem? Tanya Gus Ray yang melihat istrinya terdiam sembari mengunyah sisa rotinya. Gak papa, ucapnya gugup. Suara seseorang dan ketukan pintu yang membuat Gus Ray terganggu dengan suasana bersama istrinya. Gus Ray menghela nafas sebab ia sangat malas untuk menerima tamu pagi hari. Siapa sih, pagi-pagi gini, omelnya. Udah sana, bukain, takutnya tamu penting, ujar Aza. Gus Ray langsung saja berdiri dan menuju ke ruang tamu untuk membukakan pintu. Di balik pintu yang mengetuk ternyata seorang sepupu laki-lakinya sendiri. Assalamualaikum wahai saudaraku, salam manis sepupunya. Gus Ray memasang wajah malasnya, waalaikumsalam. Terlihat dari wajahnya seakan-akan merasa terganggu akan kedatangan saya, ucap Jeffrey. Emang, sahutnya, sungguh teganya engkau wahai sepupuku. Padahal aku kesini ingin sekali bertamu kepadamu, cakap Jeffrey dengan mendalami perannya. Gus Ray hanya melihat malas, gak baik bertamu pagi dini. Bagi gue,
Ya gak apa-apa dong, boleh masuk gak nih, cakapnya. Masuk aja, balas Gus Ray. Saat ingin melangkah untuk masuk, Gus Ray langsung memberhentikan langkah kaki sepupunya itu. Jeffrey menatap heran, kenapa bro, tanyanya bingung. Bentar gue lupa, ucap Gus Ray. Lupa kenapa, tanya bingung Jeffrey. Lo tunggu sini. Jangan masuk dulu sebelum gue suruh masuk. Ngerti, ujar Gus Ray. Tetep. Gus Ray langsung saja berlari dan meninggalkan sepupunya itu. Gak jelas emang, omel Jeffrey. Gus Ray sudah sampai di dapur, sementara Azza masih saja sibuk dengan rotinya yang tidak habis-habis itu. Tamu siapa? Tanyanya yang mengunyah roti. Kamu masuk kamar sekarang, pintah Gus Ray. Kenapa coba? Tanya Azza bingung. Di depan ada Jeffrey. Ya terus, hubungannya dengan saya apa? Kamu lagi posisi gak pakai hijab Za. Nanti kalau Jeffrey masuk terus lihat kamu tanpa memakai hijab gimana coba? Lupa. Azza memegangi dahinya karena lupa dengan hal itu. Ya udah, saya ke kamar dulu, ucapnya langsung pergi ke kamar. Gus Ray langsung saja kembali ke Jeffrey karena sudah merasa tenang dengan istrinya. Kenapa sih Ray? Gue gak boleh masuk, ucapnya dari arah pintu. Masuk, ujar Gus Ray yang kini sudah duduk di sofa. Tanpa berlama-lama Jeffrey langsung saja masuk dan duduk di sofa berseberangan dengan Gus Ray. Lo ngapain sih tadi? Lari-lari, tanya Jeffrey. Ke istri gue, balasnya singkat. Ngapain dah? Kepo. Oh wahai sepupuku, engkau sungguh sangat tega sekali, cakap Jeffrey. Gus Ray tidak merespon apapun, ia sibuk dengan handphonenya. Ray, gue ini tamu loh, masa gak ada hidangan gitu, sindir Jeffrey. Gak ada, lo terlalu pagi bertamunya, ketus Gus Ray. Lo kenapa? Hai Tia, kok sensi banget, kesel gue sama lo. Orang lagi suasana bersama istri gue malah diganggu perkara lo. Ya Allah, ternyata hanya karena itu lo sensi ke gue, cakap Jeffrey yang menghayati perannya. Yalah, bucin banget sih lo. Semenjak nikah, daripada lo gak punya istri, pagi-pagi udah bertamu ke rumah orang, kasihan banget, ejek Gus Ray. Tega lo Ray, dikira gue gak mau apa kayak lo. Makanya cepet halalin si Nia itu. Enteng banget ente kalau ngomong, dikira halalinnya gampang. Halah lo aja yang lebay. Ray, halalin si Nia itu gak gampang, gue harus ngomong ke orang tua gue, ngomong ke abah umi lo, belum orang tuanya Nia, belum juga ungkapin ke Nia dan masih nunggu Nia lulus sekolah baru bisa nikah. Prosesnya lama bro, kebanyakan alasan. Apa? Ustadz Jeffrey mau nikah sama Nia? Teriak gadis cantik yang tiba-tiba sudah berada di ruang tamu. Gus Ray menoleh ke arah Azza, sebaliknya pun Jeffrey menoleh ke belakang. Azza berlari menghampiri mereka, dan langsung duduk di sebelah Gus Ray. Seriously, Ustadz mau halalin Nia? Tanya Azza. Gus Ray dan Jeffrey saling menatap satu sama lain. Gak Za, kamu salah dengar, ujar Gus Ray. Salah dengar gimana? Jelas-jelas saya dengar bahas Nia. Betul kata Reza, kamu salah dengar tadi, kita gak bahas Nia kok, sahut Jeffrey. Gak percaya, ucap Azza. Tadi kita itu bahas para santri yang kelas akhir mereka itu nanti kalau udah lulus mau ngabdi atau nikah. Lagian bukan Nia yang kita bahas, santri lainnya juga kok, cakap Jeffrey yang meyakinkan Azza. Azza sedang memikirkan apa betul yang diucapkan oleh Jeffrey itu. Gak percaya gue, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Gumam hati Azza. Kamu udah mandi Za? Tanya Gus Ray. Udah, balasnya. Gus Ray melihat Azza. Tangannya mengarah ke arah hijabnya dan merapikan anak rambut yang keluar dari hijab Azza, sementara Azza hanya terdiam lagi. Keduanya saling bertatapan satu sama lain, Jeffrey melihat malas kedua pasangan itu. Ayo rek, pojok bucin dek ngarepku, cakapnya hingga logat Jawanya keluar. Gus Ray langsung saja kembali ke posisi awal. Makanya nikah, ujar Gus Ray.
Sama Nia, sahut Aza. Kamu setuju ya Za? Kalau aku sama Nia, tanya Jeffrey. Setuju-setuju aja, balasnya. Udahlah Jeff, lo pulang sana, usir Gus Ray. Kok tiba-tiba gue diusir gini sih, balas Jeffrey. Gue gak usir lo, gue suruh lo balik karena gue mau keluar sama Aza sebentar lagi. Keluar kemana dah, tanya Jeffrey. Kepo, balas singkat Gus Ray. Mau kemana Gus, tanya Aza. Nanti kamu juga tahu, sekarang siap-siap dulu, pintah Gus Ray. Udah Za, kamu siap-siap sana, nanti juga tahu sendiri kok, pintah Gus Ray dengan lembut. Aza menghela nafas dan langsung menuju ke kamarnya. Udah sana balik lo, kalau gak mau pulang, ke pesantren gitu, ujar Gus Ray. Ya iya Ray, sensi amat dah nih orang, balas Jeffrey. Ya udah balik sana, ya, mana gue gak dikasih hidangan diusir lagi, orang macam apa ini? Pergi gak lo, ucap Gus Ray dengan memasang tatapan tajamnya. Oke, assalamualaikum, salam Jeffrey. Waalaikumsalam. *****. Gus Ray kini sudah berada di dalam mobilnya bersama Aza, di tengah perjalanan yang sangat sejuk di pagi hari. Kita mau kemana Gus? Tanya Aza. Mau ke markas, balas Gus Ray. Seriously? Tanya Aza sembari memutar badannya ke arah Gus Ray. Ya sayang, balasnya. Aza langsung kembali seperti posisi awal saat Gus Ray sudah mengeluarkan jurus kata, sayangnya. Kamu gak apa-apa kan diajak ke markas, ucap Gus Ray sembari menyetir mobilnya. Gak apa-apa dong, malah saya seneng, cakap Aza. Ting, pesan masuk di balik handphone Aza. +62 8667 2435 1188. Assalamualaikum. Aza, aku Maeza. Waalaikumsalam. Maeza Putri Arendra. Yalah. Maeza siapa lagi? Mei. Gue kangen lo. Apalagi gue. Semenjak lo mondok gue sendiri mulu. Dapet nomor gue dari bunda ya. Ya, 2 hari yang lalu gue ke rumah lo. Nanyain kabar lo tahu. So sweet. Apa kabar Zaza gue? Alhamdulillah sehat, kalau Mei gue. Sungguh alhamdulillah sehat walafiat. Waka, oh ya, gue udah tahu tentang lo. Lo udah nikah ya kan? Sama Gus. Di pesantren lo udah tahu ya? Bunda lo cerita ke gue. Oh ya kapan-kapan gue mau main ke sana. Ayo, ditunggu. Entar kalau libur sekolah. Oke, udah ya, gue mau keluar dulu. Ada urusan penting. Masih sama aja lo, sok sibuk. Namanya juga Maeza gitu loh. Hadeh. Bye Zaza. Bye-bye. Aza tertawa kecil. Lucu banget, jadi kangen, cakapnya. Kangen siapa? Sahut Gus Ray. Orang yang saya sayang, balas Aza. Bunda, tanya Gus Ray. Bukan, jawab Aza. Ayah, tanyanya sekali lagi. Bukan. Ada pokoknya, balas Aza dengan wajah tersenyum melihat ponselnya itu. Gus Ray melihat Aza dari pantulan cermin di depannya. Ia sangat penasaran dengan seseorang yang diucapkan Aza. Kamu pernah punya pacar Za? Waktu di SMA dulu, tanya Gus Ray tiba-tiba. Pernah. Waktu kapan? Tanya Gus Ray. Waktu SMA kelas 11 dulu, balas Aza. Udah putus. Udah dari lama. Sebab, selingkuh. Pasti lebih gantengan saya daripada dia, ucap Gus Ray dengan kepedeannya. Aza melirik Gus Ray, sok kegantengan banget, cakapnya. Emang gantengan saya, orang kalau ganteng gak akan selingkuh, mantan kamu jelek makanya selingkuh. Apa hubungan coba, fisik sama selingkuh, tanya Aza. Kalau dia ganteng gak mungkin selingkuh, tapi kalau dia jelek pasti suka selingkuh soalnya dia insecure ngeliat kamu lebih cantik dan gak pantas bersanding sama dirinya, ucap Gus Ray. Bisa aja ini Gus. Menyalah kali dah. Tapi emang gantengan suami gue sih. Daripada mantan gue itu. Ucap hati Aza sembari tersenyum bangga. Gus pernah pacaran gak? Kali ini gadis cantik ini yang bertanya.
Gak pernah, balas Gus Ray. Sama sekali. Gus Ray menggeleng kepalanya. Kalau deket sama cewek, tanya gadis itu. Gak juga, tapi pernah punya temen cewek waktu SMA. Temen apa temen? Tanya Aza. Temen. Masa sih? Tanya Aza untuk memastikannya. Iya Za, buat apa deket sama cewek apalagi sampai pacaran, buang waktu aja, lagian belum tentu jodoh kita. Savage, cakap Aza. Asteris. Beberapa menit kemudian, Aza dan Gus Ray sudah sama-sama di tempat yang ditujui. Mereka sudah turun dari mobil. Aza melihat rumah yang sedikit besar itu dengan tatapan aneh. Ini markas Gus, tanyanya. Ya, kok kayak rumah, gak berbentuk kayak markas pada umumnya, ucapnya heran. Ini markas elit bukan sulit, udah ayo masuk, ajak Gus Ray. Aza dan Gus Ray langsung saja masuk ke dalam markas itu. Ketika mereka sudah masuk, keduanya disambut hangat oleh inti anggota geng Lionrangers. Assalamualaikum, salam keduanya. Waalaikumsalam, balas anggota inti Lionrangers. Saat Aza dan Gus Ray berada di dalam, keduanya disambut dengan baik oleh para anggota Lionrangers. Selamat datang Ibu Ketua, teriak Lingga dan Sakti. Aza memasang senyum tipisnya, ia merasa sangat bingung dengan anak buah suaminya itu. Selamat datang Aza alias Ibu Ketua resmi kita di markas Lionrangers. Kenalin, gue Gilang Biantara, panggil aja Gilang, gue wakil ketua Lionrangers. Aza tersenyum sebagai tanda senang berkenalan. Aza, cakapnya. Halo Bu Ketua, kenalin gue Lingga Jazil Wiratama, jangan panjang-panjang, panggil aja Lingga Slay, ucap Lingga sembari mencontohkan perannya. Aza tersenyum tipis dan melihat aneh tingkah salah satu anggota ini. Gue di sini jadi bendahara setianya Lionrangers, ucapnya sambil bergaya centil. Aza semakin heran dan terkejut melihat tingkah aneh salah satu anggota Lionrangers ini. Aza mendekati Gus Ray dan sedikit menjinjit kakinya dan mengarah ke telinga Gus Ray. Gus, dia kok sedikit belok ya, bisiknya. Emang tapi gak belok-belok banget, balas bisik Gus Ray. Aza mengangguk kepalanya. Kenalin Bu Ketu, gue Sakti Bumi Aswangga, biar tambah akrab panggil Sakti aja. Gue bagian sekretaris di sini, ucap Sakti yang memperkenalkan dirinya. Aza tersenyum salam kenalnya. Panggil Bumi Sakti aja, sahut Lingga. Diem mulut lo ya. Aza menoleh ke arah salah satu anggota Lionrangers yang terlihat diam tanpa seribu kata. Seseorang itu menatap Aza. Gue Farka, ucap perkenalan singkatnya. Aza tersenyum tipis dengan sikap Farka yang dingin ini melebihi sifat Gus Ray yang awal pertemuan itu, kata batin Aza. Bu Ketua, maklumin aja dia sedikit sakit tenggorokan, biasa frezirnya kulkas, ucap Lingga sembari mengangkat alisnya. Aza mengangguk dan paham dengan yang diucapkan Lingga. Bersambung.